Bagaimana cara agar hati tetap istiqamah tatkala ekonomi keluarga sedang turun atau di bawah? Apakah salah jika waktu saya setengah hari diganti untuk mencari usaha yang biasanya untuk itu dipakai untuk menuntut ilmu agama? Ya akhi, ana tidak menuntut antum untuk hadir majelis ilmu setiap hari. Paling tidak sempatkan diri untuk belajar. Karena begitu cara kita untuk tazkiyah. Tazkiyatun nufus itu bukan untuk bahas kitab. Ya, targhib wa tarhib, fawaid al-fawaid, atau mungkin da'wat dawa. Tazkiyatun nufus. Kita ingin langsung ke prakteknya. Salah satu praktek untuk tazkiyatun nufus apa? Hadir di majelis. Disitulah kita membersihkan diri. Ya, kalaupun kita nggak bisa hadir setiap hari, tetapi ada motivasi untuk bisa kita hadir sesekali dalam apa? Kajian. Mungkin tahu kita antum sibuk dan kita tahu. Makanya anak pribadi itu dengan alasan itu apa saya kadang-kadang itu yang menjadikan kita itu harus mendatangi PT karena kita tahu kawan-kawan itu tidak punya waktu untuk apa? Belajar. Kadang kita harus datang ke PT ini, ke PT itu hanya demi untuk ngajarin apa? Ilmu. Ya kalau kita pakai mode misalkan wajib datang, ya kapan mereka bisa datang? Karena mereka mencari apa? Nafkah. Akhirnya ustadznya harus jemput bola. Ya atau tidak? Kita tapi apa? Hadir di majelis ilmu itu harus, kalaupun tidak setiap hari. Ya karena Nabi SAW itu pernah, kan Anda pernah cerita ya, ada dulu sahabat-sahabat ketika lagi duduk-duduk lalu ada orang bawa cangkul. Bahkan Nabi itu pernah negur kan sahabat dulu ada sholat subuh kepanjangan. Makanya yang ada itu negur ayat kepanjangan. Nabi itu nggak pernah negur ayat pendek. Yang sering ditegur sama Nabi itu apa? Kepanjangan. Orang ini mau nyangkul bawa cangkul sekaligus sholat subuh. Panjangan baca ayat. Akhirnya apa? Akhirnya dia rusak sholatnya, dia sholat sendiri di pojok. Akhirnya apa kata Ubay? Munafik karena dia telah keluar dari keimaman. Dibawa kasus itu ke Rasulullah, diklarifikasi sama Rasul. Kenapa kamu? Iya, kepanjangan, saya pergi ke sawah, saya bawa cangkul, kepanjangan lagi sholatnya, kan begitu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Ya perbaiki. Makanya kalau kita baca di sunnah itu, ayat-ayat Nabi itu nggak jauh-jauh itu dari Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, untuk menjaga kepentingan umat. Kalau di pesantren mungkin beda. Kalau di pesantren harus belajar untuk apa? Murajaah hafalan. Lagi kumpul-kumpul sahabat, lalu ada orang bawa cangkul, lalu sahabat tuh gregetan begitu ya, karena melihat nih kita lagi ngaji kok dia pergi ke sawah. Ya, karena kan mata pencari orang Madinah apa? Sawah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagus, karena dengan itu dia ingin menjaga kehormatan iffah diri dan keluarganya dari sifat meminta-minta. Makanya dulu para sahabat gimana caranya kalau nggak bisa hadir di majelis? Coba kita lihat Umar bin Khattab dengan tetangganya. Hari Senin kamu datang ke majelis Rasul ya, saya pergi jualan. Nanti kamu pulang ajarkan saya hadis. Besok hari Selasa gantian saya, kamu yang jual. Itu motivasi para sahabat untuk hadir di majelis itu loh. Nah sekarang saya ingin kita yang belajar sunnah, kita yang belajar ilmu-ilmu yang luar biasa ini untuk kembali apa? Untuk kembali semangat. Maka saya katakan orang yang belajar sunnahlah orang yang paling semangat untuk berdakwah. Yang belajar sunnahlah orang yang paling semangat untuk pendidikan. Orang yang belajarlah orang yang paling semangat untuk akhlak. Orang yang belajar sunnahlah yang paling semangat untuk apa? Untuk berdakwah dan segala macam. Jangan kita kalah dengan orang yang tentu jauh dari sunnah. Kebatilan itu melenggang-lenggang sana kemari. Sementara kita mau diam, siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan kita? Makanya ana selalu apresiasi teman-teman. Apa yang bisa dilakukan untuk dakwah ini lakukan. Share. Potong kajian. Itu yang penting apa? Yang penting baik-baik. Bagian dari apa? Bantu dakwah ini. Apa yang kita punya? Setidaknya mungkin ada 1 detik kita share itu nanti akan jadi apa? Bukti di hadapan Allah. Bahwasanya kita punya sumbangsi andil dalam apa? Dalam agama. Apalagi yang mungkin setiap hari yang menghabiskan waktunya, curahan keringatnya berpikir untuk umat. Bagaimana dakwah? Barakallahu fi. Apalagi lebih besar daripada itu. Kita tidak minta seluruh waktu, tetapi sempatkan waktu untuk apa? Majelis. Wallahu a'lam bishawab.